Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelumnya perkenalkan saya Nabila Mufti dengan NPM 2022 110016 dari Prodi Teknik Informatika dengan mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Ibu Septa Cahyani Eskom MTS. Jadi pada pertemuan 13 ini saya mengerjakan tugas dengan memilih studi kasus yaitu aplikasi pendataan mahasiswa sederhana. Yang mana aplikasi ini dibuat untuk mengelola data mahasiswa pada database dengan nama MHSDB dengan tabel dengan nama mahasiswa. Dan fitur yang dibangun itu meliputi yang pertama ada CRUD lengkap yaitu tambah, tampil, ubah, dan hapus data. Yang kedua ada validasi input dengan NIM unik, email valid, dan umur positif. Dan yang ketiga ada pencarian dan filter. Dan cari berdasarkan NIM atau nama dan filter jurusan. Selanjutnya ada data grid view yang digunakan untuk menampilkan seluruh data secara real time. Dan yang terakhir ada export CSV, yaitu menyimpan semua data ke file CSV untuk mempermudah kebutuhan laporan. Dan aplikasi ini akan membantu proses pendataan mahasiswa secara lebih cepat, rapi, dan mudah dikelola. Oke, next. Itu yang pertama adalah pembuatan database. Jadi database dibuat dengan nama MHSDB dan kemudian ditambah tabel dengan nama mahasiswa. Yang mana tabel ini berisi NIM, nama, email, jurusan, umur, dan alamat. Dengan NIM menggunakan data type varchar 50 dan nama juga menggunakan data type varchar rentang 50. Email jurusan juga menggunakan varchar rentang 50, umur menggunakan integer, dan alamat menggunakan varchar rentang 50. Yang mana NIM ini menggunakan primary key, seperti yang ada pada gambar di PPT ini. Dan selanjutnya itu ada desain implementasi studi kasus. Jadi desain ini dibuat dengan tata letak yang serapi mungkin, supaya user dapat menggunakannya dengan mudah dan nyaman. Seperti yang bisa teman-teman lihat pada PPT ini. Di sini saya meletakkan NIM, nama, email, dan alamat secara sejajar dan jurusan dengan umur dengan text box yang sejajar dan ada button add, update, delete, dan clear. Typo ya, ini clear dengan ukuran dan tata letak yang rapi dan selanjutnya di sebelahnya ada button search dengan text box dan filter dengan combo box, kemudian ada button untuk export ke CSV. Dan selanjutnya itu implementasi fitur add. Jadi di sini fitur add ini menggunakan coding yang bisa kita lihat pada PowerPoint ini, yang bisa teman-teman lihat, yang mana jika NIM ini diisi kosong, maka akan muncul message box, yaitu semua data wajib diisi. Dan ketika format ini tidak menggunakan add, jadi muncul lagi message box, yaitu format email ini salah. Seperti itu. Dan kemudian jika ada angka yang di bawah nol atau minus, seperti itu, maka akan muncul message box, yaitu umur harus angka positif. Ini untuk fitur bagian di bagian umur ya. Oke. Dan selanjutnya untuk bagian ditambah nama, NIM, email, jurusan dan umur dan alamat dimasukkan ke dalam data grid view. Dan kemudian muncul message box yaitu data berhasil ditambah. Selanjutnya fitur update, yang mana fitur update ini untuk edit ya bahasanya tuh untuk edit data mahasiswa. Dan selanjutnya ada fitur implementasi fitur delete. Jadi fitur delete ini untuk menghapus data mahasiswa yang bisa kita lihat codingnya pada PPT ini, yaitu menggunakan yang pertama jika user ingin menghapus akan muncul message box yaitu yakin ingin menghapus data dan jika user memilih yes maka data akan dihapus, tapi jika user memilih no maka data tidak akan dihapus. Selanjutnya ada fitur clear. Jadi fitur clear ini untuk membersihkan eh, text box yang di atas tadi untuk menambahkan yang baru. Dan selanjutnya ada fitur cari atau fitur search. Jadi di sini bisa search berdasarkan nama dan NIM. Seperti itu. Yang diambil dari database dalam tabel mahasiswa tadi. Dan selanjutnya ada fitur filter. Jadi filter ini adalah sort by yang bisa memfilter mahasiswa itu berdasarkan jurusan seperti itu. Jadi di sini ada 4 filter yang saya masukkan, yaitu yang pertama semua, yang kedua teknik informatika, yang ketiga sistem informasi, yang keempat sistem komputer. Oke, selanjutnya hasil running. Ini adalah tampilan dari hasil running dan setelah ini akan saya
demokan secara langsung hasil running. Nah, dan untuk presentasinya kurang lebih sekian, dan kita beralih ke pendemoannya ya. Oke, jadi di sini ada desainnya dan ini ada coding-codingan yang saya jelaskan sedikit tadi. Selanjutnya kita run. Oke, sepertinya hasilnya sudah muncul ya. Jadi di sini saya coba masukkan NIM 2022-11-0008 dengan nama Nanda Nur Azmi. Nur Azmi. Email 2022-11-0008. It's GM ID, misal alamat jurusan Teknik Informatika juga, umur 21. Jadi kita add. Oke. Selanjutnya kita coba lagi tambah 13 dengan nama Jem Sukma. 13 yaitu aktif sama BN data berhasil ditambahkan. Oke, selanjutnya kita coba tambahkan dengan prodi lain, misal 2021-0017. Nama Salwa, misalnya 10017. Alamat Rental. Jurusannya Sistem Informasi Umum Development. Oke, itu untuk button add, kemudian untuk button update nih. Bila mau di update, maka data berhasil diperbarui dan selanjutnya untuk delete, nih, seperti yang saya ucapkan tadi, maka ketika ingin mendelete, maka akan muncul message box yaitu yakin ingin menghapus data, data berhasil dihapus. Kemudian kita cari berdasarkan nama NIM, 16, maka muncul NIM yang diinginkan, dan kemudian kita coba filter berdasarkan prodi. Maka muncul yang bagian teknik informatika saja. Kemudian export CSV, explore. Oh bisa ya, muncul ya. Nah, jadi data bisa disimpan dalam bentuk CSV. Nah, ekspor CSV berhasil disimpan. Oke, saya kira sekian presentasi mengenai project dari kasus dari aplikasi pendataan mahasiswa sederhana ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.